my YouTube channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan inspiratif, yaitu calon guru masa depan. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yusril, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Yang kedua ada Ibu Nurmala Disma, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik. Yang ketiga ada Ibu Mutahara, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Yang keempat itu ada Ibu Nur Hikmah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi seputar strategi dalam mewujudkan pemikiran King Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Ibu Hikmah, apa sih pengajaran itu? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Baik, di sini pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang sendiri, menurutnya bahwa pengajaran adalah suatu pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan serta juga memberikan keterampilan bercakap kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi peserta didik baik secara lahir maupun batin. Selanjutnya itu saya mau bertanya kepada Bapak Yusril. Apa sih pendidikan itu menurut Bapak Yusril? Jadi menurut Aristoteles ada dua pengertian pendidikan, yaitu pertama, pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan demi tujuan negara. Yang kedua yaitu pendidikan adalah bekal atau persiapan yang dilakukan untuk peserta didik, di mana peserta didik mampu melakukan aktivitas dan kerjaan yang matang. Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa pendidikan ialah dapat diartikan langkah awal untuk menyiapkan peserta didik yang berkualitas melalui proses pembelajaran serta perkembangan fisik dan mental yang matang. Oke. Jadi untuk pengertian pendidikan dan pengajaran itu menurut tadi Ibu Disma bagaimana? Oke, menurut saya berdasarkan tadi pemaparan atau penjelasan dari Ibu Guru Hikmah dan Pak Yusril, cukup menarik pendidikan dan pengajaran bahwa mereka itu mendefinisikan pendidikan pengajaran berdasarkan tadi pendapat ahli dan pendapat masing-masing. Nah, menurut saya sebagai benang merah dari pendidikan dan pengajaran itu sendiri bahwa hal itu merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Manusia di sini dalam konteksnya yaitu peserta didik, karena kita adalah guru yang otomatis kita mendidik peserta didik. Untuk kepentingan hidup peserta didik, baik mereka dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup dalam sosial dan kultural, dan memiliki pemahaman atau arti yang seluas-luasnya. Itu sih menurut saya mengenai pendidikan dan pengajaran. Oke, selanjutnya itu saya mau bertanya kepada Ibu Tahra tentang 3 filosofi pendidikan menurut King Hajar Dewantara. Oh baik, kalau berkaitan dengan 3 filosofi pendidikan menurut King Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama yaitu ingatlah satu teladan, artinya di depan yang berteladan. Yang kedua Imadia Memungkasa, yang artinya pendidikan selalu berada di tengah, terus memulai dan terus mengokupasi. Dan yang ketiga yaitu Tutur Handayani, artinya pendidik mendukung peserta didik untuk terus maju. Jadi itu menurut Ibu Tahra tentang 3 filosofi pendidikan ini. Selanjutnya itu saya mau bertanya kepada Ibu Disma tentang pemikiran King Hajar Dewantara dalam pendidikan. Baik, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan itu berdasarkan dari abad-abad sebelumnya dan sampai saat ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menurut saya masih sangat relevan dengan pendidikan saat ini, walaupun perkembangan zamannya sudah sangat pesat dibanding zaman dulu. Kemudian ada 4 poin penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah pendidikan yang merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa merdeka itu artinya bebas di sini dalam tanda kutip. Artinya peserta didik itu dibebaskan untuk mengekspresikan pendapat mereka, ide-ide mereka, mengekspresikan emosi mereka, emosi dalam hal ini emosi yang positif di sekolah.
dan mereka juga bebas untuk menerima materi baik dari guru, dari internet maupun dari media-media lainnya. Kemudian poin kedua terkait dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri adalah pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kodrat zaman itu berdasarkan dari lingkungan peserta didik tersebut. Kemudian pada kodrat zaman artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang agar kita tidak ketinggalan. Seperti halnya dalam penggunaan proyektor, penggunaan internet. Nah, kita tidak harus menutup mata dengan perkembangan zaman ini. Kita tidak boleh mengatakan saya tidak mau menggunakan ini karena menurut saya tidak efektif. Itu tidak boleh karena jika kita menutup mata dengan media, dengan internet, dengan perkembangan zaman sekarang ini, otomatis kita akan tertinggal. Dan bagaimana dengan nasib peserta didik kita kalau kita sebagai guru seperti itu. Nah, kemudian poin yang ketiga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Maknanya bahwa kita harus mengetahui karakteristik peserta didik kita atau murid-murid kita di sekolah. Kita harus mengetahui perbedaan mereka dan kita harus bisa menghargai setiap karakteristik yang dibawa oleh peserta didik tersebut. Kemudian poin yang terakhir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun. Menuntun sebagaimana kita ketahui bahwa kata menuntun itu bisa merujuk pada kata mengarahkan, membimbing atau ya menuntut. Sebagaimana kita ketahui menuntut adalah membimbing dari hal yang belum mereka ketahui ke hal yang mereka ketahui. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengajaran atau pembelajaran di dalam kelas agar peserta didik kita dapat mengetahui sesuatu yang mungkin mereka belum dapat sebelumnya ke sesuatu hal yang baru yang merupakan ilmu pengetahuan baru. Menurut saya itu. Baik, jadi untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara itu masih relevan terhadap pendidikan masa kini. Iya, masih sangat relevan dengan pendidikan zaman sekarang. Ya, saya mau menggali lebih dalam tentang pendidikan yang merdeka. Mungkin Ibu Hikmah ada pendapat? Menurut dari pendapat Bang Nadif tahun 2002 mengatakan bahwa pendidikan merdeka dalam dunia pendidikan yaitu pendidikan yang berfokus kepada siswa, di mana siswa harus diberi kebebasan dalam kemandiriannya untuk melakukan sesuatu atau eksperimen, di mana mereka juga diharapkan untuk belajar mandiri, untuk lebih mandiri dalam menghadapi suatu masalah atau hambatan dan memberikan solusi yang disukai dengan menemukan masa depan yang lebih kompeten dan memiliki keterampilan yang baik serta hasil belajar yang baik. Saya mau bertanya kepada Ibu Tahra tentang bagaimana pendidikan yang kodratnya zaman dan kodrat alam. Bagaimana menurut Ibu Tahra? Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari sini saya mengutip perkataan dari Martina Utariga dan kawan-kawan tahun 2020 yang dimana dia mengatakan bahwa kodrat alam itu adalah lingkungan di mana peserta didik ada. Sedangkan kodrat zaman menurut Suryani, Cucu dan kawan-kawan tahun 2022 dia menjelaskan bahwa kodrat zaman itu artinya perubahan dari zaman ke zaman. Di sini guru membekali peserta didik agar dia mampu hidup, berkarya dan menyelesaikan diri. Jadi di sini kita dapat menggarisbawahi bahwa kodrat alam dan kodrat zaman adalah suatu hal yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, karena kodrat alam itu berkaitan dengan lingkungan belajar seperti halnya ruangan kelas ataupun pembelajaran outdoor atau di luar kelas. Sedangkan kalau perubahan sama artinya guru dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Dia bisa menggunakan media yang semakin hari kita mengetahui bahwa semakin canggih, sampai media proyektor, media aplikasi pembelajaran dan lainnya. Itu pendapat dari saya. Oke, jadi pemikiran Ibu Tahra ini peserta didik harus berkembang dari zaman ke zaman serta dipengaruhi oleh lingkungan belajarnya. Jadi untuk pendidikan yang berpusat pada peserta didik, saya mau bertanya kepada Bapak Yusril, bagaimana pendapatnya? Oke, pendapat saya tentang pendidikan yang berpusat kepada peserta didik bisa dibilang juga seperti sistem AMOM, di mana peserta didik
di mana pendidikan ini berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik dibebaskan dalam bertanggung jawab dalam beraktivitas. Sistem Amung juga ini sangat menghargai kodrat alam, kebudayaan, dan kebangsaan sebagai landasan pendidikan. Jadi itu menurut Bapak Yusril tentang pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu dan Bapak sekalian tentang strategi mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Mungkin dari Ibu Risma. Baik, pertanyaan yang tadi dari Ibu saya akan jawab mengenai dengan strategi dalam dunia pendidikan bagi peserta didik, yaitu mendidik secara kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam ini sangat berpengaruh bagi keseharian atau proses pembelajaran bagi peserta didik, di mana lingkungan belajarnya sangat berpengaruh. Kemudian untuk kodrat zaman, seperti yang kita ketahui, setiap zaman itu pasti akan ada perkembangan atau perubahan-perubahan mengenai entah dari model pembelajaran atau dari media pembelajaran tersendiri. Jadi kita sebagai tenaga pendidik sendiri harus ikut andil dalam mengetahui atau mengembangkan perkembangan dari segi dunia pendidikan. Kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Baik, itu strategi dari Ibu Hikmah. Selanjutnya Ibu Tahra, bagaimana strategi dalam mewujudkan pemikiran King Hajar Dewantara? Baik, saya akan jelaskan strategi dalam mewujudkan pemikiran belajar Dewantara, yaitu menerapkan budi pekerti. Seperti yang kita ketahui bahwa budi pekerti itu sendiri adalah tatanan perilaku yang mengatur peserta didik. Nah, walaupun kognitif dari peserta didik ini bagus, tetapi dia tidak memiliki budi pekerti yang baik, itu sama halnya dengan nol, kosong. Jadi di sini kita harus meningkatkan budi pekerti agar bisa beriringan dengan kemampuan peserta didik, dan agar peserta didik ini tidak hanya mampu dari segi kognitif, namun dari segi sikap ataupun tingkah lakunya. Ya, selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak Yusril tentang strategi dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pun strateginya yaitu mengimplementasikan sistem Among dan Dipusat, di mana seperti yang tadi saya jelaskan, sistem Among yang lebih banyak berpihak kepada murid, di mana murid dibebaskan dalam kreativitas dan tanggung jawab. Adapun Tripusat yaitu memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, baik, untuk Ibu Rismala, bagaimana strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik? Oke, saya rasa dalam menentukan strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, berdasarkan dari Ibu Tahra, Ibu Nur Hikmah, dan Pak Yusril, cukup mewakili poin yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan mau cuma menambahkan atau melengkapi saja. Salah satu strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berdasarkan atau berpihak kepada peserta didik, yaitu melaksanakan pendidikan yang relevan dengan karakter dan sosial kultural peserta didik. Di sini artinya bagaimana kita bisa melaksanakan pendidikan yang relevan atau sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik sebagaimana kita ketahui bahwa memiliki perbedaan yang bermacam-macam. Yang pertama, berbeda dalam hal latar belakang budaya, latar belakang etnis, latar belakang perbedaan gaya belajar, minat, dan lain-lain, sehingga kita harus bisa melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan hal itu, dengan cara kita menghargai, menghormati, dan bisa menerima perbedaan karakteristik dari setiap individu peserta didik kita. Karena kita sebagai guru harus memahami bahwa peserta didik itu telah lahir dengan membawa karakteristik masing-masing yang memiliki keunikannya. Saya rasa itulah beberapa strategi yang bisa mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi dapat saya simpulkan
pada diskusi kali ini yaitu strategi dalam mewujudkan pemikiran King Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik adalah pendidikan di Indonesia ini mencapai tujuan pendidikan yang menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik. Dan di sini pendidik yang berpihak pada peserta didik merupakan pembelajaran yang berpusat atau memprioritaskan peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, mungkin itu saja diskusi kali ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga diskusi kali ini bisa menjadi pembelajaran tentang pendidik yang ada di luar sana. Mungkin